Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alimil ghaibi wasyahadah. Wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ibadallah, ummatul Islam rahimakumullah. Bertubi-tubi pertanyaan yang disampaikan oleh umat tentang berbagai peristiwa yang diprediksikan oleh sebagian dari kaum muslimin sebagai tanda-tanda dekatnya hari kiamat tiba. Mulanya kita melihat ini suatu hal yang berkembang di dalam wacana keilmuan untuk memperkaya pembahasan dan patut untuk dijadikan sebagai kajian. Namun sebahagian dari masyarakat umat Islam kadang terjebak ke dalam kekalutan, ketakutan, bahkan ada yang sampai ke tingkat kepanikan yang berlebihan. Sehingga peringatan-peringatan tentang datangnya hari kiamat tidak lagi membawa nilai-nilai positif, malah sampai membuat orang menjadi orang yang pasif, tidak mau lagi berikhtiar dan menyerah saja kepada qada dan qadar ilahi. Ibadallah, ummatul Islam rahimakumullah. Tentu mengingatkan umat akan dekatnya kedatangan hari kiamat adalah suatu hal yang baik, dan itu dilakukan oleh setiap nabi dan rasul, bahkan sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun nabi, siapapun rasul, melainkan datang mereka memberikan peringatan bahwa dunia ini bukanlah suatu yang abadi. Dia akan berakhir dan akan tiba hari di mana kehidupan manusia berakhir di muka bumi ini. Keyakinan itu telah menjadi suatu keyakinan yang melekat dengan keimanan yang dibawa oleh para nabi semenjak Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sekarang, bagaimana kita menyikapi berbagai informasi tentang berbagai fenomena alam yang terjadi? Apakah begitu saja kita katakan bahwa ini adalah alamat kiamat akan datang, kemudian sampai kepada memprediksikan, bahkan ada yang menguatkan dengan sumpah bahwa akan terjadi pada tanggal sekian atau pada tahun sekian dan sebagainya? Walaupun kemudian ada yang menempatkan itu hanya sebatas prediksi, tetapi tentu perlu kita mengingatkan juga bahwa menyampaikan suatu peringatan tidak boleh sampai melampaui batas sehingga membuat orang tidak lagi bisa menyikapi dengan keimanannya. Untuk mengantisipasi kepanikan karena cerita terkait dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat tiba akan terus bergulir, akan terus disampaikan. Dan perlu kita ketahui bahwa informasi-informasi itu terkadang ada yang selektif, diambil dari sumber-sumber yang benar, yang sahih, tapi tidak sedikit pula informasi yang didapat yang berkembang itu berasal dari dasar-dasar yang lemah. Bahkan ada yang merujuk kepada dalil-dalil yang tidak bisa dijadikan hujjah karena kekuatan hadis yang jadi rujukan, bahkan sampai kepada kondisi hadis itu palsu, tidak ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu hai kaum muslimin, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan kita 5 kaedah dalam mengimani kegaiban. Kita tahu bahwa kiamat, begitu juga tanda-tanda kedatangan hari kiamat dan apa yang akan terjadi esok hari itu adalah bahagian dari yang gaib, yang masuk di dalam ranah keimanan. Nah, bagaimana kita mengimani kegaiban? Ada 5 kaedah dasar yang harus difahami oleh setiap mukmin di dalam mengimani kegaiban. Yang pertama adalah
iman kepada yang gaib adalah asluddin atau min usuliddin, adalah dasar dari agama. Bahkan dia asas, pondasi yang paling dasar dari agama. Tanpa iman kepada yang gaib, maka tiada arti agama. Seseorang yang mengaku mukmin, seseorang yang mengaku muslim, tapi tidak beriman kepada yang gaib, berarti orang itu hanya sekedar melafalkan kalimat iman dan Islam. Kenapa? Karena syahadatain yang menjadi rukun Islam pertama itu bergantung dengan keimanan kepada yang gaib. Bukankah di dalamnya ada pengakuan bahwa satu-satunya ilah yang berhak disembah hanyalah Allah dan Allah Maha Gaib? Bukankah di dalamnya ada pengakuan syahadat, pernyataan bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Bukankah pengutusan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wahyu yang dibawa sebagai risalah yang akan beliau sampaikan dibawa oleh Jibril alaihissalam, bukankah itu adalah bagian dari kegaiban? Karena itu iman kepada yang gaib mutlak harus dimiliki. Dan tegas Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Baqarah ayat 3, bahwa orang-orang yang bisa menjadikan kitab Allah sebagai petunjuk dan akan mendapat derajat ketakwaan, siapakah orang itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan kegaiban. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua adalah al-ilmu, ilmu tentang kegaiban. Bahkan mafatihul ghaib, kunci kegaiban itu indallah. Ini yang perlu digarisbawahi oleh umat. Kunci kegaiban itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahui kunci itu melainkan hanya Dia. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tegas Allah katakan, dan di sisi Allah lah kunci-kunci kegaiban. Tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Dia saja. Dialah yang mengetahui apa yang di daratan dan apa yang dalam lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur dari tangkainya melainkan diketahuinya. Dan begitu pula satu bijian yang ada di dalam kegelapan bumi, dan begitu juga kondisinya. Apakah dia dalam keadaan basah, dalam keadaan kering, semuanya sudah ada tertulis di dalam kitab yang nyata, di dalam ketentuan Allah yang tertulis di Lauh Mahfuz. Berarti kalau kunci kegaiban ada pada Allah, tidak ada orang yang berhak mendakwakan mengetahui kegaiban. Kalau kuncinya saja dia tidak punya, hanya Allah yang memilikinya. Di sisi Allah kunci itu. Nah, karena itu yakinilah bahwa kunci kegaiban ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan tukang ramal, bukan di tangan kita. Terus dari mana kita tahu perkara-perkara yang gaib? Nah, masuklah kita kepada kaidah yang ketiga. Wa innallaha astafa. Ini yang ketiga. Innallaha astafa min ibadihi liyukhbirahu ba'dal umur al-ghaibiyah wa humul anbiya war rusul. Sesungguhnya Allah memilih di antara hambanya, bukan seluruhnya, di antara hambanya, untuk diberitahukannya tentang sebahagian perkara yang gaib, tentang sebagian dari perkara yang gaib, tidak keseluruhan. Siapa mereka yang dipilih itu? Ar-Rusul wal Anbiya, para Rasul dan para Nabi. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 179. Apa kata Allah? Wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaib walakinna Allah yajtabi min rusulihi may yasha. Allah tidak akan memberitahukan kepada kamu sekalian tentang kegaiban itu. Allah memilih, namun Allah memilih di antara rasulnya yang Dia kehendaki. Jadi yang mengetahui itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
kuncinya ada pada Allah dan hanya dia berikan kepada orang-orang yang dipilihnya, yaitu Nabi dan Rasul. Nah, kalau kita tidak dalam posisi itu, maka berarti bukan orang yang menerima informasi langsung dari Allah tentang kegaiban. Nah, dari mana kita dapat tentang yang gaib? Nah, inilah kaedah yang keempat. Apa kaedah yang keempat? Kullu ma warada khabaruhu fil Qur'ani was sunnati sahihati anil ghaib nusaddiquhu wa nu'min bihi. Segala yang datang informasi, berita dari Al-Quran dan sunnah yang sahih, tentang keghaiban, kita imani dan kita percayai. Berarti sumber ilmu kita tentang yang gaib hanya khabar. Khabar dari siapa? Bukan khabar dari jin, bukan khabar dari orang yang sedang pingsan, bukan khabar dari mimpi, tetapi khabar dari mana? Khabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sampai kepada kita dalam dua bentuk. Yang pertama, khabar dalam bentuk lafaz dan makna yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, kepada Nabi-Nya, yaitu Alkitab. Bagi kita kaum muslimin, Al-Quranul Karim. Kemudian berikutnya adalah khabar yang diberikan oleh Allah dalam bentuk makna dan ditakbirkan oleh Nabi dengan kefasihan beliau yang kita ketahui dengan sunnah. Tetapi ingat, tidak semua sunnah, tapi yang sahih, yang itu secara keilmuan bisa dikatakan, diyakini berasal dari Nabi SAW. Nah, kemudian dari mana kita tahu ini? Dari Al-Quranul Karim sebagaimana yang telah kita bacakan tadi. Mulai dari surah Al-An'am ayat 59. Kemudian surah Ali Imran ayat 179. Kemudian berikutnya hadis Nabi SAW. Hadis masyhur, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Syaikhan, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ketika Masruq bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang apa? Tentang Nabi, apakah beliau pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Di situ Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menegaskan bahwa siapa saja man haddatsaka annahu sallallahu alaihi wasallam ya'lamu ma fi ghadin faqad kadzaba. Siapa saja yang memberitahukan kepada engkau wahai Masruq bahwa Muhammad Rasulullah mengetahui apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi besok dikatakan oleh Nabi, orang itu dusta, bohong. Kenapa? Karena Nabi tidak mengetahui itu dari diri beliau. Bukan karena nazar, analisa. Tetapi yang beliau ketahui itu adalah khabar, informasi yang maha benar, dari yang maha benar. Itulah wahyu. Nah, karena itu, apa saja yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih tentang keghaiban, nusaddiquhu wa nu'minu bih. Kita baru imani, baru kita percaya. Kemudian baru kuncinya yang kelima, kaedah yang terakhir, apa saja yang qila, dikatakan orang, atau disampaikan orang, diberitakan orang tentang hal yang gaib, tidak ada kebenarannya di dalam Al-Quran, tidak pula ada kebenarannya di dalam sunnah Nabi SAW, maka kita tidak la nu'minu bih, tidak kita masukkan menjadi bahagian dari keimanan kita. Wala nusaddiquh, kita tidak bisa mempercayainya sebagai bahagian dari keyakinan kita. Kenapa? Kalau dia tidak berasal dari khabar yang sahih, berarti dia berasal dari khayal, dari analisa, dari pemahaman. Kalau pemahaman berarti ada dua kemungkinan. Di situ ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan salah dan tidak ada kepastian kebenarannya. Sedangkan iman adalah sesuatu yang harus diyakini kepastian. Mudah-mudahan ini menjadi renungan sehingga kita tidak bingung lagi. Bahkan ada sebagian dari jamaah karena mendengar besok akan ada dukhan, akan ada sayhah, dentuman di tengah bulan Ramadan, ada yang sudah apatis, ya sudahlah, kiamat mau datang juga. Kalau begini berarti kita sudah keliru dalam memahami peringatan-peringatan Nabi tentang alamat akhir zaman. Alamat
tentang alamat akhir kehidupan manusia di muka bumi, tentang alamat as-sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW memperingatkan kita, kalau seandainya pun kiamat itu tiba, in qamatis sa'ah, jika kiamat datang, wa biyadi ahadikum fasilatun, kebetulan di tangan kamu, salah seorang kamu, ada bibit kurma atau bibit tumbuhan yang hendak ditanamnya. In istata'a ayaghrisaha, seandainya ia bisa menanamnya qabla ayyaquma, sebelum dia lari, sebelum dia berdiri menghindar dari berbagai macam dahsyatnya peristiwa hari itu, falyaghrisha, hendaklah ditanam. Nah, karena itu berhati-hatilah menerima informasi, menerima berita, merujuklah kepada ulama, kajilah dahulu sumber-sumbernya, fahamilah dahulu maksudnya. Jangan begitu saja kita jadikan sebagai pegangan yang akhirnya membuat kita keliru dalam bersikap, bahkan bisa meleset dari keimanan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kekeliruan. In uridu illa al-islah mastata'tu. Subhanallah, atas apa segala sesuatu yang berkembang hari ini, yang itu tidak berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih, tapi menjadi pegangan kepada umat. Mudah-mudahan kita bisa semua kembali kepada yang hak, kepada yang benar, dan melangkah di jalan yang tepat. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.